Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmu Hadib. Saya dari kelompok 1 Manajemen Bisnis Syariah akan menjelaskan mengenai perkembangan manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan di negara Indonesia. Menjadi tren bagi para pelaku bisnis dengan melihat potensi mayoritas masyarakat di Indonesia adalah pemeluk agama Islam, menjadikan peluang bagi perkembangan bisnis syariah. Selain itu, kesadaran masyarakat muslim mulai tinggi dengan permintaannya terhadap produk maupun jasa yang terjamin baik dalam akad, kehalalan, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia sendiri, bisnis syariah telah mulai menjamur, berkembang, dan antara lain dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, Baitul Mal wa Ta'wil, dan lain sebagainya. Disusul dengan munculnya bisnis jasa syariah seperti hotel syariah, pantai syariah, Gojek syariah, dan masih banyak lagi, baik dari kosmetik, makanan, obat-obatan, hingga fashion. Tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, namun bisnis syariah dijadikan jalan karena niat ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen bisnis syariah definisinya adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Ruang lingkup, aktivitas perolehan dana, aktivitas penggunaan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fancy Chana Putri, Manajemen C 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh IAS, yaitu materi kedua tentang landasan pokok manajemen bisnis syariah. Suatu manajemen bisnis akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana apabila orang di dalam manajemen itu berlaku dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan. Dan di dalamnya itu harus memiliki akhlak yang baik, karena akhlak yang baik akan berdampak pada pekerjaan bisnis yang dijalankannya. Seperti itulah hal yang harus ada dalam manajemen bisnis syariah. Akhlak yang baik menurut agama Islam mengandung 3 komponen atau 3 landasan pokok yang harus dimiliki untuk menjalankan manajemen bisnis syariah. Yang pertama, akidah dan iman. Dalam menjalankan bisnis yang syariah, seorang harus memiliki akidah yang baik dan benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariah. Syariah dibutuhkan juga sebagai landasan pokok karena seseorang pembisnis yang sukses juga harus memiliki syariah atau tahu mengenai syariah Islam yang baik dan benar. Yang ketiga, akhlak. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya berbisnislah dengan jujur, sabar, dan tidak seenaknya kepada pegawai atau pesuruh. Maka itulah mengapa landasan ketiga pokok ini sangat penting dalam manajemen bisnis syariah, yaitu perdagangan yang dibicarakan Al-Quran. Pada umumnya bersifat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam perdagangan sepanjang masa, sesuai dengan karakter keabadian Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran tidak menjelaskan konsep perdagangan secara rinci. Seandainya Al-Quran berbicara secara rinci dan detail, ini akan sulit untuk menjawab berbagai persoalan perdagangan yang senantiasa berubah dan berkembang dalam menghadapi tantangan zaman. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pani Suciana. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh IAS, yaitu ada kaitannya dengan konsep merupakan prinsip-prinsip manajemen lembaga keuangan syariah yang diajarkan Al-Quran sebagai berikut. 1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridho antara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizolimi. Kedua, penegakan prinsip keadilan baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, dan pembagian keuntungan. Ketiga, prinsip larangan riba. Keempat, kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal. Kelima, dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental, misalnya narkoba dan pornografi. Keenam, perdagangan harus
Hindar dari praktik spekulasi, gahar, tadlis, dan masyir. Ketujuh, perdagangan tidak boleh melalaikan diri sendiri dari ibadah. Kedelapan, yaitu dalam kegiatan perdagangan, baik hutang piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan Sekian pencatatannya dengan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan ada dalam diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.